melakukan aktivitas-aktivitas serupa. Nah, akhirnya mereka jadinya ikut bermain panci, ikut bermain sapu, pakai sendal orang dewasa yang besar, pakai peralatan baju orang-orang besar seperti itu. Yang paling sering mungkin bermain panci dan perabotan rumah lainnya di dapur orang tua seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk aset anak kita atau untuk kemampuan anak kita. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mensupport channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya, sehingga channel YouTube ini bisa terus berkembang dan terus bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh orang tua dan seluruh anak-anak yang terus semangat dan terus bisa bermanfaat untuk sekitar. Oke. Nah, di video kali ini kita mau sama-sama membahas kenapa sih anak-anak tuh suka sekali bermain mainan yang berhubungan dengan peralatan dapur, peralatan kebersihan, atau semua peralatan yang digunakan oleh orang dewasa. Dan mereka sangat tertarik dengan peralatan itu, kayak pakai sendal yang besar, menyapu, atau misalnya orang mau nyemprot dia ikut nyemprot. Kenapa sih, ada apa dengan anak-anak? Oke. Nah, sebelum memulai video itu, saya ingatkan kembali, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga dengan hal begitu bisa memberikan dukungan untuk channel YouTube ini bisa terus bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, nah dimulai dengan satu pertanyaan di kolom komentar. Kenapa sih anak-anak saya senang sekali bermain panci atau serokan memasak atau apapun itu, kenapa senang sekali bermain itu di rumah? Nah, semoga di video ini bisa terjawab semuanya. Oke. Sebelum kita membahas kenapa seperti itu, saya berikan penjabaran sedikit bahwa anak-anak adalah makhluk atau seseorang yang sangat pandai untuk meniru. Jadi anak-anak kita adalah peniru yang ulung. Jadi mereka itu senang sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang dewasa, mereka akan coba mempraktekkan dan coba belajar kenapa sih orang dewasa tuh melakukan aktivitas itu. Seperti itu, kenapa mereka setiap hari melakukan itu. Nah, akhirnya terbentuklah suatu aktivitas bahwa, oh saya juga mungkin harus bermain seperti itu. Oh mungkin juga saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas serupa. Nah, akhirnya mereka jadinya ikut bermain panci, ikut bermain sapu, pakai sendal orang dewasa yang besar, pakai peralatan baju orang-orang besar seperti itu. Yang paling sering mungkin bermain panci dan perabotan rumah lainnya di dapur orang tua seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk aset anak kita atau untuk kemampuan anak kita. Jadi ini bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak kita yang lebih berlanjut gitu. Bagaimana sih caranya? Bagaimana cara untuk anak-anak kita bisa melakukan pembelajaran yang baik dengan kemampuan meniru dia ini? Oke, seperti itu. Nah, aktivitas bermain yang baik untuk anak-anak yang seperti ini adalah lebih baik kita bermain menyerupai aktivitas sebenarnya atau bermain dengan aktivitas sebenarnya seperti bermain telepon-teleponan, bermain masak-masakan, bermain memakan-makan, atau bermain menyajikan seperti itu. Jadi itu mengajarkan banyak hal anak, baik dari komunikasi, sosialisasi, pemecahan masalah, meniru, mengingat, memori. Jadi kemampuan-kemampuan untuk belajar kita jadi kayak pura-pura telepon, halo, ada siapa di sana? Nah, anak-anak juga senang. Nah, itu adalah melatih komunikasi anak.
Jadi dengan kemampuan meniru tadi, kita memanfaatkan asetnya seperti itu. Jadi kayak bermain masak-masakan. Jadi mungkin bisa juga mereka memasak, terus kita pura-pura membeli, atau kita pura-pura makan bersama, dinner bersama. Kalau di luar negeri mungkin anak-anak suka coffee tea cantik, jadi kayak mereka duduk berhadapan, terus kayak anak perempuan itu ngobrol. Nah itu sama bagiannya adalah jadi kayak mengopi atau minum teh gitu. Kalau di luar negeri tuh anak-anak perempuan senang sekali melakukan itu. Nah jadi itu bisa menjadi aset kita atau menjadi kemampuan yang dimiliki anak agar kita bisa mengolah itu. Contoh sederhana lagi adalah pura-pura membeli atau pura-pura berbelanja. Nah ini aktivitasnya membantu untuk mengingat, menyebutkan apa maunya, sosialisasi, kemampuan penyelesaian masalah. Saat kita bertanya mau beli, dia akan mencoba untuk ini beli apa ya, ini apa ya, terus mencoba untuk bertutur kata, mengolah emosional, konsentrasi, atensi. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membantu, untuk meningkatkan kemampuan anak kita lewat kemampuan meniru mereka seperti itu. Karena kembali lagi ke prinsipnya, anak-anak adalah suatu atau seseorang yang peniru ulung. Jadi mereka tuh sangat handal menirukan karena mereka belajar dari proses melihat. Jadi seorang modeling mereka adalah orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya. Nah dari situ mereka belajar untuk oh seperti ini ya, oh cara ini seperti ini, nah seperti itu. Nah, hal apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat anak bermain aktivitas sederhana tadi? Nah, yang pertama adalah jangan melarang mereka atau jangan mematahkan aktivitas yang mereka inginkan, karena itu bisa jadi berpengaruh nanti dengan pola bermain. Bisa jadi pada saat itu dia cuma mengerti bermain itu, bermain yang lain dia agak bingung. Nah jadi kita jangan melulu melarang mereka. Yang paling penting kita arahkan tadi ke bermain yang sesuai atau perabotan-perabotan yang menyerupai gitu. Kita fasilitasi kemampuannya. Jangan kita melarang mereka. Misalnya dia senang sekali pakai sendal yang besar. Nah, jangan kita melarang dia menggunakan sendal itu, tapi kita arahkan. Boleh sesekali pakai sendal kita, terus kita kasih tahu, oh ini Dek, sendal untuk Ade seperti ini. Saat kita melarang atau saat kita tidak memfasilitasi, anak-anak kita kemungkinannya banyak. Pertama, dia bisa jadi nanti semakin penasaran hal itu dan dia akan terus mencari itu dan terus mengulang itu. Dicari-carilah hal itu. Yang kedua adalah mungkin bisa jadi nanti dianya jadi enggan untuk melakukan itu karena dia merasa, oh aku semuanya dilarang nih, tidak boleh melakukan itu. Nah, saran saya akhirnya tadi kita memfasilitasi permainan-permainan yang memang mengarahkan ke aktivitas-aktivitas besar atau aktivitas-aktivitas sebenarnya, mau itu aktivitas berbelanja tadi atau apa gitu, karena itu sangat menyenangkan di dunia anak. Mereka mengeksplor daya imajinasi mereka, mereka mengeksplor keinginan mereka, atau mereka memikirkan, oh ini seperti ini ya, oh ini seperti ini bayangannya sebelumnya. Memori-memori mereka lama, mereka ingat, mereka olah lagi pada saat kita bermain tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan kalau misalnya ada diskusi di kolom komentar, boleh kita diskusikan. Ada pertanyaan juga boleh. Saya akan mencoba menjawab semaksimal mungkin dan sebisa saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.